Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang wawancara ya. Nanti disimak baik-baik teksnya. Pada hari ini, Bu Guru akan menjelaskan cara merawat ikan mas koki ya. Kalian bisa buka halaman 137 buku tematik kalian. Mari kita baca bersama-sama. Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias yang diminati banyak orang. Ukurannya yang tidak begitu besar dengan bentuk tubuh yang bulat membuatnya lebih menggemaskan. Apalagi saat berenang, gerakan ikan tersebut memberikan rasa tenang pada yang melihatnya. Bagaimanakah cara merawat ikan mas koki? Ikuti petunjuk berikut ini. Pertama yaitu beri makan ikan mas koki secukupnya. Beri makan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. Jika sisa makanan masih ada, ambil dengan menggunakan jaring sehingga air tidak keruh. Gantilah air akuarium paling sedikit 2 minggu sekali. Saat ingin mengganti air akuarium, pindahkan dahulu ikannya. Setelah itu bersihkan akuarium. Cuci juga berbagai hiasan yang terdapat di dalam akuarium. Isi akuarium dengan air yang baru, lalu masukkan ikan mas koki kembali ke dalam akuarium ya. Jadi cara merawatnya itu pertama beri makan ikan mas koki itu secukupnya ya. Berinya itu 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. Nah, kalau misalnya masih ada sisa makanan, ambil sisa makanannya menggunakan jaring agar airnya tidak keruh. Nah, setelah itu ganti air akuarium paling sedikit itu 2 minggu sekali. Ya, jadi harus diganti air akuariumnya 2 minggu sekali. Nah, saat ingin mengganti air akuarium, pindahin dulu si ikannya, lalu setelah itu bersihkan akuariumnya. Tidak lupa untuk mencuci berbagai hiasan yang ada di dalam akuarium ya, agar semuanya bersih. Nah, setelah itu isi akuarium dengan air yang baru, lalu masukkan ikan masnya kembali ke dalam akuarium ya. Nah, jadi seperti itu cara merawat ikan mas koki ya. Setelah Bu Guru membacakan dan menjelaskan bagaimana perawatan ikan mas koki, Bu Guru mempunyai tugas yaitu buatlah 5 daftar pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan petunjuk perawatan ikan mas koki. Ya. Nah, setelah itu kalian peragakan dengan menggunakan percakapan wawancara dengan sopan dengan orang di sekitarmu ya. Jadi pertama kalian membuat 5 daftar pertanyaannya terlebih dahulu beserta jawabannya. Setelah itu kalian peragakan ya bagaimana sikap mewawancarai seseorang dengan sopan. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, bagian pertanyaan beserta jawabannya dikumpulkan dalam bentuk foto. Sedangkan tugas untuk memperagakan itu dikumpulkan dalam bentuk video ya. Jadi ada 2 pengumpulan dalam foto dan video ya. Jadi tolong dikerjakan ya. Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang pecahan dalam soal cerita ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kawasan kebun binatang dibagi-bagi menjadi kawasan hewan buas, kawasan hewan unggas, kawasan hewan jinak, dan kawasan pertunjukan atau hiburan. Kawasan hewan buas terdiri dari kandang harimau, singa, beruang, dan buaya. Lahan di kawasan hewan buas dibagi menjadi 10 bagian yang sama luasnya dengan rincian sebagai berikut. Ya. Nah, lahan untuk kandang harimau ada 4 bagian.
lahan untuk kandang singa ada 2 bagian. Lahan untuk kandang beruang ada 3 bagian. Sedangkan lahan untuk kandang buaya ada 1 bagian. Nah, jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Nah, karena tadi dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sehingga terdapat 10 bagian yang sama besar, sama luasnya ya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, ada 10 bagian yang sama luasnya. Nah, setelah itu Bu Guru akan menandai lahan untuk kandang harimau sebanyak 4 bagian dari 10 bagian yang sama luasnya dengan warna merah ya, karena kandang harimau itu ditandai dengan warna merah. Sehingga Bu Guru tandai 4 bagian berwarna merah dari 10 bagian yang sama luasnya. Nah, yang kedua yaitu lahan untuk kandang singa ada 2 bagian ya. Nah, berarti Bu Guru akan menandai 2 bagian berwarna kuning dari 10 bagian yang sama luasnya. Ada 1, 2. Nah, selanjutnya Bu Guru juga akan menandai 3 bagian untuk kandang beruang berwarna hijau ya. Bu Guru akan tandai dengan warna hijau. 3 bagian dari 10 bagian yang sama luasnya. Nah, setelah itu yang terakhir, lahan untuk kandang buaya ada 1 bagian yang ditandai dengan warna coklat, sehingga 1 bagian dari 10 bagian yang sama luasnya ya. Nah, ini sudah diwarnai semua. Nah, setelah itu Bu Guru akan menuliskan dalam bentuk pecahannya ya. Nah, lahan untuk kandang harimau itu Bu Guru tandai dengan warna merah. Nah, di sini terdapat 4 bagian berwarna merah dari 10 bagian keseluruhan. Sehingga lambang bilangan pecahannya yaitu 4/10 ya. Yang artinya 4 bagian dari 10 bagian keseluruhannya ya. Nah, itu untuk kandang harimau. Bagaimana lahan untuk kandang singa? Ingat, kandang singa itu ditandai dengan warna kuning. Di sini terdapat 2 bagian warna kuning dari 10 bagian keseluruhan. Sehingga lambang bilangan pecahannya yaitu berapa? Iya, 2/10, yang artinya 2 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Itu untuk lahan kandang singa. Nah, untuk lahan untuk kandang beruang, nah, Bu Guru tandai dengan warna hijau. Nah, di sini terdapat 3 bagian berwarna hijau dari 10 bagian keseluruhan. Sehingga lambang bilangan pecahannya bagaimana? Iya, yaitu 3/10 ya. Yang artinya apa? Benar sekali, 3 bagian dari 10 keseluruhan ya. Nah, setelah itu yang keempat, lahan untuk kandang buaya. Nah, kandang buaya ini ditandai dengan warna coklat. Nah, di sini warna coklat hanya ada 1 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Sehingga lambang bilangan pecahannya yaitu 1/10 ya, yang artinya 1 bagian dari 10 bagian keseluruhan ya. Begitulah cara menentukan bentuk pecahannya dari gambar ini ya, seperti itu. Jadi, apabila kalian bertemu soal seperti yang Bu Guru contohkan, nanti cara menjawabnya seperti yang tadi Bu Guru jelaskan ya, dimulai dari membuat kotakannya, lalu menentukan warnanya untuk tiap bagiannya, lalu tuliskan lambang bilangan pecahannya ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas, yaitu tolong kerjakan halaman 96 buku pendalaman tematik bagian kegiatan 2 ya, dari nomor 1 sampai 5. Jadi tolong dikerjakan. Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!